Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Pada video kali ini kita akan belajar mata pelajaran fikih untuk kelas 11. Materi yang akan kita pelajari dalam video ini adalah dakwah. Nah, tujuan mempelajari materi ini yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep dakwah. Kedua, peserta didik mampu menganalisis ketentuan dakwah. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan ketentuan dakwah. Materi ini meliputi pengertian dakwah, dalil dakwah, tujuan dakwah, sasaran dakwah, media dakwah, metode dakwah, dan materi dakwah. Pembahasan kita yang pertama yaitu pengertian dakwah. Secara bahasa berasal dari da'a yada'u wa'datan, yang artinya mengajak, menyeru, atau memanggil. Sementara itu, pengertian dakwah secara istilah ialah mengajak manusia dengan cara bijaksana menuju ke jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalil pentingnya berdakwah yaitu terdapat pada surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin, yang artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Materi selanjutnya yaitu metode berdakwah. Metode dakwah adalah jalan atau cara yang dipakai juru dakwah atau dai untuk menyampaikan ajaran materi dakwah. Media dakwah memiliki peran penting dalam proses dakwah, meskipun pesan yang disampaikan adalah suatu kebenaran. Bila metode penyampaian yang digunakan tidak sesuai, maka pesan dakwah tidak dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Metode dakwah yang dapat digunakan antara lain, yang pertama adalah dakwah dengan cara hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Yang kedua, dakwah menggunakan cara mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik, yaitu cara-cara persuasif, damai, dan menenteramkan tanpa kekerasan, dan edukatif, memberikan pengajaran, iktibar dalam perjalanan hidup. Yang ketiga yaitu dakwah dengan cara mujadalah, yaitu diskusi atau bertukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun dengan menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir yaitu dakwah melalui teladan yang baik atau uswatun hasanah. Selanjutnya, tujuan berdakwah yaitu menyeru dan mengajak segenap manusia agar konsisten atau istiqomah dalam beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kemusyrikan. Yang kedua, menjadikan seluruh aktivitasnya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, mengerjakan amal saleh dalam arti yang seluas-luasnya. Dan yang terakhir yaitu berakhlak mulia yang tolak ukurnya adalah akhlak Rasulullah SAW.
Terdapat sasaran dakwah. Yang pertama, memberikan semangat kepada manusia agar selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas amalnya. Dari baik menjadi terbaik, sudah banyak amalnya agar diperbanyak lagi, serta dari yang sekedar mengajar formalitas menuju ke substansi, sehingga profil mukmin yang sejati menjadi nyata adanya. Yang kedua yaitu mengubah jalan hidup yang tidak baik menjadi baik, serta yang menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa taala agar kembali ke jalannya melalui taubatan nasuha, sehingga derajat, harkat, dan martabat manusia yang sudah terpuruk dan jatuh ke lembah nista dapat terangkat kembali dan menjalani kehidupan secara benar. Banyak contoh yang dapat diketengahkan, misalnya silih bergantinya umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Kita kenal kaum Samud, kaum Ad, umat Nabi Nuh alaihissalam, dan umat Nabi Lut alaihissalam. Mereka semua dimusnahkan akibat kemaksiatan dan dosa yang dilakukan. Kita sebagai umat terakhir hanya bisa mengambil ibrah atau pelajaran. Contoh lain yang jaraknya terdekat dengan kita baru sekitar 15 abad yang lalu, yakni kaum kafir Quraisy, khususnya di periode Mekah. Mayoritas mereka tidak mengenal tatanan yang benar, mulai perbudakan yang merajalela, merabaknya khamar dan perzinahan, sampai derajat manusia dihargai dengan hanya banyaknya kekayaan dan kekuasaan tanpa mengenal kehormatan dan kemuliaan, lalu diubah menjadi 180 derajat oleh Rasulullah SAW hanya dalam waktu kurang lebih 23 tahun. Penggunaan media dakwah tertentu menjadi hal yang niscaya, apalagi kondisi masyarakat modern yang ingin serba cepat, canggih, dan mudah. Sebab itu, media dakwah yang digunakan mencirikan anak zamannya, tidak konvensional, apalagi hanya sekedar ceramah dan mengumpulkan massa dalam jumlah yang besar. Setelah itu, bubar tanpa bekas. Meskipun demikian, media dakwah yang dapat dipakai bisa dalam bentuk yang paling sederhana, misalnya terbiasa pada media lisan dan tulisan. Tetapi semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, media dakwah pun semakin lengkap, beragam, multi aspek dan sektor, serta memiliki daya jangkau yang semakin luas. Dakwah itu maknanya luas, tidak hanya ceramah dan berbicara di panggung atau mimbar. Dakwah itu meliputi tutur kata yang sopan, berpakaian menutup aurat dan rapi, bekerja secara halal, dan beretos kerja yang tinggi, menjadi karyawan yang disiplin, jujur, dan amanah, konsisten sholat 5 waktu, ditambah sholat-sholat sunnah, serta beraneka ragam kegiatan manusia yang sejalan dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, media dakwah untuk masa kini dapat menggunakan media elektronik, beragam media sosial, TV, radio, dan internet. Dan yang kedua yaitu media cetak, seperti buku, jurnal, surat kabar, majalah, spanduk, brosur, pamflet, dan lain sebagainya. Bahasan terakhir yaitu materi atau pesan dakwah. Materi dakwah adalah isi dari pesan-pesan dakwah yang disampaikan oleh dai kepada masyarakat. Dalam dakwah Islam, yang menjadi materi dakwah adalah ajaran Islam itu sendiri. Ajaran Islam bukanlah produk dari suatu lingkungan dan bukan pula reaksi dari tradisi yang kurang baik di suatu daerah, karena produk yang demikian itu merupakan ajaran dan peraturan perbuatan manusia. Secara garis besar, materi dakwah dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu meliputi akidah, syariah, dan muamalah. Ketiganya telah mencakup ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Pengelompokan ini baru secara garis besar. Ketiganya masih sangat luas bila dikaji lebih dalam. Keseluruhan ajaran Islam yang menjadi materi dakwah bersumber dari Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu,
Seorang dai harus mengetahui tentang ajaran Islam sebelum ia menyampaikan kepada masyarakat. Luasnya ajaran Islam mengharuskan dai untuk selalu berusaha terus-menerus menggali ajaran agama Islam. Materi dakwah merupakan inti yang harus sampai kepada mad'u atau masyarakat, sehingga dai harus memiliki pemahaman tentang materi dakwah yang disampaikan. Nah, itu tadi beberapa poin penting materi dakwah yang harus anak-anak kuasai. Semoga materi yang sudah kita pelajari pada video ini bisa bermanfaat untuk anak-anak semua. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut di video selanjutnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.